Shalom semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bicara tentang mujizat. Seringkali kita bertanya apakah mujizat itu masih kita butuhkan atau masih relevan dengan keadaan saat-saat ini. Saudara, kita perlu tahu bahwa definisi daripada mujizat sendiri adalah ketika kita sudah tidak sanggup mengerjakan apapun karena kita sudah tidak mampu, lalu kita minta pertolongan Tuhan dan Tuhan hadir, Tuhan menolong kita. Ada jalan keluar, yang sakit disembuhkan, ada kelepasan, ada pemulihan yang tidak masuk akal. Nah, itu saya bilang mujizat. Jadi mujizat terjadi ketika kita sudah tidak sanggup, ketika kita sudah tidak mampu. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dan seterusnya, di situ ada sebuah cerita tentang Lazarus. Ya, Lazarus sakit lalu dia meninggal dunia, dan dikatakan di dalam firman Tuhan, maka Tuhan Yesus tidak segera datang menolong, tetapi justru seolah-olah malah Tuhan membiarkan, dan sepertinya sudah terlambat. Tetapi pada hari yang keempat Tuhan Yesus hadir dan dibuatlah mujizat di situ yang menurut pikiran orang tidak mungkin. Hari yang keempat Lazarus bangkit dan menjadi satu hal yang sangat dahsyat, luar biasa, membuktikan bahwa mujizat itu ya dan amin. Nah, secara prinsip daripada mujizat, yang pertama itu adalah mujizat terjadi supaya kita belajar, ya, belajar bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Sebab kadang-kadang kita ini mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kita hebat, keuangan kita, relasi kita ini punya orang tua yang kaya dan seterusnya. Tetapi begitu kita mengalami persoalan, kadang-kadang mentok dan tidak ada jalan keluar. Tapi dengar, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup memberkati kita, sanggup memulihkan kita. Kata berkat itu bukan hanya bicara tentang materi. Kata berkat itu dimulai dari spirit kita. Dan yang kedua, mujizat terjadi supaya kita ini percaya siapa sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya, ya, kepada Tuhan si pembuat atau sang pembuat mujizat itu, saya yakin ketika kita mengalami persoalan seperti lagu tadi, ya, kita mengalami seperti di persimpangan jalan mana yang harus kita pilih, mungkin di perempatan jalan begitu. Tetapi kita punya Tuhan yang memberikan arahan kepada kita, sehingga jalan kita itu jalan yang benar, jalan kita menuju kepada semua janji Tuhan. Dan itulah mujizat. Saat kita tidak sanggup, Tuhan beri kesanggupan, Tuhan beri petunjuk kepada kita. Yang penting kita taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mujizat terjadi, ya, karena kemuliaan Tuhan Yesus harus dinyatakan, ya, harus, bukan mudah-mudahan, ya, supaya dunia ini mengerti siapa yang kita sembah. Yesus pernah mati, tetapi hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyiapkan tempat buat kita. Nah, itu kebanggaan kita semuanya. Jadi supaya dunia tahu siapa yang kita sembah. Maka itu jangan khawatir menghadapi apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara, tentang virus, tentang apapun, tentang kegoncangan yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tidak perlu takut.
kita punya Tuhan. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan yang baik, perhatikan kehidupan kita, perhatikan sesama kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan mujizat bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.